Di zaman modern ini, manusia berbondong-bondong berusaha melindungi bumi dari yang namanya climate change. If there is one critical lesson we have to learn from this crisis, it is that nature, ladies and gentlemen. Dan itu merupakan hal yang bagus. Gue gak bilang climate change itu hoax, gue gak bilang begitu. Climate change itu nyata. Tapi yang gue bilang adalah climate change itu juga merupakan agenda dari Tuan Besar Rothschild. Salah satu cara untuk melindungi bumi dari polusi adalah dengan cara bepergian menaiki transportasi umum. Ya, atau lu juga bisa naik mobil listrik. Itu juga ngebantu buat ngurangin emisi. Tapi jangan lupa, polusi yang sebenarnya itu bukan cuma dihasilkan dari asap kendaraan aja, tapi juga dari polusi industri. Itu yang lebih besar daripada polusi kendaraan bermotor. Pabrik-pabrik yang beroperasi dengan masif dan luar biasa 24 jam, membuang limbah sembarangan, ngasepin awan setiap hari. Itulah sumber polusi terbesar yang sebenarnya. Kenapa bisa ada perusahaan yang buang limbah sembarangan? Apa jawabannya? Ya kapitalisme. Kapitalisme itu prinsipnya adalah mencari profit sebesar-besarnya dengan menekan kos serendah-rendahnya. Ada pabrik punya limbah, ya supaya profitnya nggak kegerus, ya limbahnya dibuang aja di sungai. Masalah sebenarnya adalah di prinsip kapitalisme. Persetan dengan bagaimana bumi akan rusak. Kalau itu menaikkan profit dan mengurangi kos, akan dilakukan. Tapi kan bro, kapitalisme kan bagus. Dengan ada kapitalisme, ekonomi akan bergeliat. Ya betul, gue gak bilang ekonomi itu jelek. Ekonomi itu bagus. Dengan adanya banyak pabrik, banyak pekerjaan, maka ya ekonomi akan meningkat. Orang jadi sejahtera, betul. Nabi juga zaman dulu berdagang. Tapi berdagangnya Nabi itu kan gak cuma sekadar profit doang. Beda sama kapitalisme. Apapun resikonya, yang penting profit setinggi-tingginya. Itu masalahnya. Yang paling merusak bumi adalah industri-industri yang gila-gilaan ngebul 24 jam. Udah gitu buang limbah sembarangan. Kenapa tiba-tiba seakan-akan yang jadi penjahat paling utamanya adalah orang-orang yang punya kendaraan pribadi? Ya benar, kendaraan pribadi pun menyumbang polusi, tapi bukan kendaraan doang. Ngomong-ngomong soal mobil listrik itu ya sekarang lagi digalakan oleh pemerintah. Bahkan sampai ada wacana buat subsidi pembelian mobil listrik. Dan mobilnya pun bagus, gua pun berencana pengen punya kalau bisa. Tapi ya kalau gua punya mobil listrik, gua pengen punya bukan karena gue ingin menyelamatkan bumi. Gua pengen punya karena platnya itu enak, bebas ganjil genap, gua demen tuh. Tapi juga banyak orang-orang yang berhati mulia yang mau pakai mobil listrik supaya melindungi bumi. Itu sungguh mulia sekali. Tapi apakah benar? Apakah mobil listrik itu benar-benar menyelamatkan bumi atau tidak? Itu pertanyaannya. Mari kita diskusikan bersama. Karena konspirasinya, dorongan terhadap masifnya mobil listrik ini bukan hanya untuk mengurangi polusi aja, tapi juga termasuk untuk mewujudkan cita-cita Tuan Besar. Ingatkah Anda dengan episode saat kita membahas bagaimana Israel akan menguasai dunia? Mereka menguasai teknologi paling mutakhir di bumi, dan mereka itu bisa ngontrol atau ngehack apapun yang ada sistemnya. Dari mobil, dari kulkas sampai ke pabrik, selama ada sistemnya itu bisa dihack. HP Nokia jadul bisa nggak dihack? Ya bisa karena mereka canggih. Tapi tentu ngehack HP Nokia jadul tidak akan semudah ngehack smartphone. Semakin dia punya sistem yang modern, yang kompleks, semakin dia punya koneksi internet yang mumpuni, semakin mudah buat dihack. Kalau ngomongin zaman now, hampir semua barang itu ada sistemnya. Dari kulkas, AC, lampu, ya apalagi komputer, mobil pun sekarang makin canggih. Ya tentu resikonya dengan semakin modern sistemnya, maka semakin mudah dikendalikan. Kita aja kalau kita punya lampu di rumah yang udah smart home nih, yang udah bisa dikoneksiin pakai HP, kita bisa matiin, nyalain lampu, buka tirai, nyalain kulkas, semua pakai HP. Itu baru kita tuh, kita pakai apps-nya. Gimana yang bikin apps-nya? Pasti bisa lebih dia ngelakuin itu. Ya intinya jika kita terlalu bergantung kepada teknologi, maka kita akan semakin mudah dikelabui. Begitupun diri kita, semakin sering kita bergantung pada teknologi, buka Facebook, buka Twitter, pakai HP dan segala macamnya, termasuk gua juga, ya kita akan semakin mudah dikontrol. Itu cons-nya. Zaman sekarang ya, mau nulis caption Instagram aja ada AI-nya. Mau ngedesain grafis aja ada AI-nya. Mau apapun semua ada AI-nya. Ya meskipun sekarang itu AI-nya masih banyak yang belum sempurna, tapi 20 tahun lagi pasti bakal sempurna. Mau apapun ada AI-nya. Nyetir sendiri bisa, ini bisa, itu bisa, semua ada AI-nya. Semua serba otomatis. Semakin semuanya bergantung pada teknologi, maka semakin mudah memberikan propaganda-propaganda yang diinginkan oleh Tuan Besar. Maka jangan heran, makin maju peradaban, makin banyak domba-domba. Ya lagi-lagi, kita semua domba. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Exactly what image you stop and look at, for how long you look at it. Oh yeah, seriously, for how long you look at it. Tapi itu kan cuma teori konspirasinya aja. Teori konspirasinya adalah semakin kita bergantung pada teknologi,
semua barang kita itu ada sistemnya, maka semua akan makin mudah dikendalikan. Sebenarnya gue pikir-pikir buat apa kulkas ada sistem-sistem internetnya? Gue juga kurang paham buat apa sebenarnya. Tapi ya begitulah, sekarang semuanya overkill, semua pakai sistem teknologi. Ya semua ada pros and cons-nya, tapi lagi-lagi itu kan teori konspirasinya. Nah sekarang kita balik ngomongin mobil listrik lagi. Dan ini bukan teori konspirasi, kita ngomongin faktanya. Apakah mobil listrik ini benar-benar ramah lingkungan sesuai klaimnya atau tidak? Di balik sebuah mobil listrik sebenarnya terselip banyak cerita yang menyedihkan. Untuk ngebuat sebuah baterai, lo itu butuh yang namanya kobalt. Dan kobalt ini bisa lo temukan di bawah permukaan bumi. Dicari kecil-kecil tuh, biji-biji sampai banyak. Satu mobil listrik itu baterainya kurang lebih 10-30 kilo. Gede, nggak kayak HP. Lo bayangin satu mobil listrik itu 10-30 kilo baterainya. Padahal nyari kobalt itu susah di bawah permukaan bumi dan kecil-kecil. Ya bisa dibilang mungkin nyari kobalt ini kayak nyari benda berharga. Kayak nyari berlian mungkin, ya meskipun nggak sesusah itu ya. Tapi kan ibaratnya berlian itu lo dapat sebiji kecil pun itu udah berharga, udah bisa berfungsi buat bikin diri lo lebih parlente. Kalau kobalt dapat kecil itu nggak berguna. Lo mesti ngumpulin sampai 20 kilo buat jadi baterai mobil listrik. Ya intinya kobalt ini butuh perjalanan yang panjang lah buat sampai menjadi sebuah baterai mobil listrik. Dan faktanya 70% supply kobalt di dunia datang dari Kongo di Afrika. Di Kongo nyari kobalt itu lebih murah daripada nyari di Australia. Karena di Australia tambangnya itu legal semua, ada pajaknya, pakai mesin, semuanya safety. Karena banyak prosedurnya jadi mahal biayanya. Kalau di Kongo itu gampang, semua nggak ada prosedurnya, nggak pakai mesin, nggak pakai safety, nggak pakai pajak, nggak pakai apa. Yang disuruh ngambil ya orang-orang sekitar aja, nggak perlu pakai helm, nggak perlu apa. Tambangnya ilegal, dibayarnya pun dibayar harga budak, jadi ya pasti murah harga kobaltnya. Itu kenapa suplai dunia kebanyakan dari Kongo. Ya biasalah, kembali ke kapitalisme. Kalau ada di Kongo, kenapa harus nyari di Australia? Betul gak? Nyari di Australia mahal karena banyak safety-nya. Di Kongo aja lebih murah, bayarannya gampang, murah-murah, nggak perlu safety. Kalau ada yang mati tinggal diganti. Nyawa kan murah, itu pikirnya. Begitulah kapitalisme. Ya kapitalisme nggak pernah mengenal namanya baik buruk. Yang dikenal hanyalah profit atau loss doang. Itu yang mereka paham. Di Kongo itu ada tambang yang legal dan juga ilegal. Nah yang ilegal ini yang membunuh banyak orang Kongo. Kebanyakan anak kecil. Anak kecil itu berguna banget di tambang ilegal karena tubuhnya itu kecil-kecil, bisa nyelip-nyelip ke lubang-lubang yang kecil. Kalau orang dewasa nggak muat. Terus gimana? Ada nggak safety-nya? Ya nggak ada lah. Nggak pakai masker, nggak pakai helm, nggak pakai apa-apa, nggak pakai tabung oksigen. Ya pokoknya ada lubang masuk aja. Taruhan nyawa demi bayaran $1 tiap hari. $1. Beli ketoprak juga nggak bisa di Indonesia. Produsen bilang bikin baterai itu mahal, tapi di Kongo tambang ilegal itu menyumbang 30% suplai kobalt dari Kongo. Tambang ilegal ini bayar orangnya ceban sehari. Kalau mati gimana? Ganti yang baru. Ya lo bayangin tuh, udah pakai yang ilegal aja 30% legal tuh, masih mahal baterainya. Apalagi semuanya legal, makin mahal itu baterai harganya. Orang Kongo ini saking miskinnya mereka tuh mau berjuang buat ceban, mempertaruhkan nyawa. Masuk ke lubang-lubang tambang itu bahayanya luar biasa. Kalaupun lo nggak mati kena longsor ketiban hidup-hidup, lo bisa kena penyakit paru dan lain-lain. Itu kan zat beracun. We heard stories of up to 65 people in one incident, including adults and children, were buried alive and they didn't even find their bodies yet. Are there any industrialized cobalt mines that use machinery and don't use slavery and don't use child labor and don't use these people that live in unimaginable poverty? Nobody actually cares, you know. Mereka ini mau ngerjain ini emang gak ada pilihan. Terpaksa karena apa? Karena demand kobalt sedang tinggi-tingginya. Lowongannya banyak. Ya wajar sih bro, itu kan yang ilegal. Yang legal kan gak begitu kan? Betul, yang legal gak begitu, ini yang ilegal. Masalahnya banyak juga perusahaan-perusahaan legal yang mau nampungin nih supply kobalt yang ilegal. Ya kobalt yang legal ini mereka mau buang kemana? Mau jual kemana? Ujung-ujungnya bandara juga jual ke perusahaan-perusahaan yang bener juga. Jadi perusahaan yang bener itu mau menampung supply kobalt ilegal, artinya mereka mendukung proses penambangan ilegal kobalt itu. Iya dong, cara nggak langsung. Kalau lo mau nampung HP curian, meskipun bukan lo yang nyuri, berarti kan lo pencuri juga. Lo mau nampung, lo tahu itu curian tapi lo mau nampung. Apa bedanya? Bukan cuma yang ilegal doang yang bikin masalah. Tambang yang legal juga bikin masalah. Bikin tambang deket sama daerah warga itu juga berbahaya. Ya namanya di Afrika banyak pemerintahan yang korup-korup. Ada bos besar datang bilang mau buka tambang, jaraknya nggak jauh dari tempat warga.
Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Selama ada fulus ya boleh-boleh aja. Masalahnya yang kesian itu orang yang tinggal dekat sama pertambangan tersebut. Kalau ada pertambangan dekat daerah warga, itu air bakal tercemar, udara juga bakal kacau. Itu polusi semua, dan polusi beneran gila. Bukan sekedar polusi metro mini doang, ini polusi gila-gilaan. Air tercemar dan semuanya hancur pokoknya. Yang tadinya orang makan ikan di danau, ikannya ini udah nggak bisa dimakan, udah toksik. Kenapa? Karena limbahnya itu dibuang sembarangan. Ikannya ini udah mutasi genetik, kalau dimakan bisa kanker, kacau. Di Kongo ini ada bayi banyak yang lahir cacat, mutasi genetik gitu loh. Karena tadi airnya beracun, udara beracun, makanannya semua nggak jelas, tanahnya juga udah beracun. Gila, ngeri banget. Infection mingi ni mama infection njoo tunaona huko. Kasi mama anatumika makariere sana, tazama mtoto na infection shulungula, mwingine kuna bima buton, mwingine ndio tunaona tu makozi linatoka kwa mimba nenda makariere. Zaman sekarang, persentase orang yang kena kanker itu jauh lebih besar daripada zaman dulu. Ini bukan jumlahnya doang ya, tapi juga persentasenya. Kenapa? Karena ya makin sekarang kita banyak terpapar sama makanan-makanan yang beracun sebenarnya. Makanan-makanan pestisida yang berlebihan, makanan-makanan cepat saji, makan makanan instan setiap hari aja lu bisa kena kanker. Padahal itu lulus BPOM. Kalau kebanyakan bisa kena kanker. Itu yang aman tuh, yang kadar aman, yang sangat minim lah zat pengawet dan lain-lainnya. Ini polusi tambang yang toksiknya tuh gila-gilaan gitu loh. Makanya sampai mutasi genetik yang di luar nalar gitu. Ya lagi-lagi, semua karena apa? Semua karena kapitalisme. Yang penting profit. Mau ada yang mampus, bukan urusan aneh. Ya lagi-lagi gue nggak bilang bahwa climate change itu hoax, enggak. Climate change itu beneran, tapi propagandanya itu yang gila. Disuruh pakai mobil listrik supaya apa? Supaya mengurangi polusi. Padahal mobil listrik juga banyak merugikan orang, bikin polusi juga, bikin tercemar juga. Beda bentuknya aja. Kalau mobil bensin ya pas dipakai dia polusi ke udara. Mobil listrik gak ada polusinya. Tapi pas bikin itu baterai, itu banyak masalahnya. Kalau kita percaya kepada para bos-bos besar yang berkumpul di konferensi dunia, menyuarakan sebuah resolusi untuk umat manusia bahwa kita harus begini 2030 the great reset. Kalau kita percaya sama mereka bahwa mereka itu orang-orang baik, itu nggak ada bedanya dengan percaya kepada dukun. Alias nggak mungkin nyata, nggak mungkin mereka tiba-tiba jadi orang baik, mau membantu seluruh dunia, mau membawa bumi kepada kehidupan lebih baik. Padahal semuanya itu gara-gara mereka juga. Ya mereka yang merupakan bos-bos kapitalis besar, mereka yang ngerusak. Sekarang mereka mau jadi pahlawan. Pertanyaannya, siapa yang pernah milih mereka buat jadi pemimpin dunia? Kenapa tiba-tiba mereka nentuin dunia mau dibawa ke arah mana? Gue nggak pernah ingat ada pemilunya. Nggak pernah ada pemilu gue milih Klaus Schwab buat jadi pemimpin gue. Kenapa tiba-tiba dia ngatur arah dunia mau kemana? Oh tapi bro, justru kan EV ini kan mau menantang status quo, mau menantang industri mobil bensin. Bagus dong berarti. Berarti ini kan lawannya elit global. Ya sebenarnya nggak ada beda sama kripto. Ya kripto bungkusnya bagus sama kayak EV. Cuma kan ujung-ujungnya ini industri juga. Ujung-ujungnya ini juga buatan elit global. Gue nggak bilang mobil listrik itu lebih buruk daripada mobil bensin. Gue nggak bilang gitu. Mungkin iya, mungkin enggak. Silakan cari tahu sendiri. Yang gue bilang adalah EV itu, mobil listrik, tidak sesuci propagandanya, tidak sebersih itu. This is from the British medical journal Lancet, finds that nuclear power is already the safest way to make electricity. And it leads to this really uncomfortable conclusion, one that the climate scientist James Hansen came to recently, which is that nuclear power has actually saved 1.8 million lives. It's not something that you hear very much about. Gimana kalau kita ngomongin energi nuklir? Contoh misalnya, kalau kita ngomongin nuklir, kita pasti bakal langsung takut. Akan langsung terbayang perang nuklir di zaman perang dingin Soviet lawan USA. Padahal kenyataannya nggak begitu. Nuklir itu nggak selalu buruk. Nuklir itu merupakan sumber energi paling bersih di dunia. Salah satunya minimal. Sebagai contoh nih, batu bara. Batu bara itu emisi CO2-nya itu lebih kotor 50 kali lipat dibanding nuklir. Nuklir itu bahkan lebih bersih dibandingkan tenaga surya. Kita kan sering dengar bahwa tenaga surya ini merupakan energi terbarukan paling mutakhir. Padahal sebenarnya dia juga nggak lebih bersih daripada nuklir. Tapi kan limbah nuklir itu super beracun. Betul, nuklir itu punya efek radiasi dan juga limbah yang mengancam. Tapi sebenarnya radiasi Chernobyl sekalipun, Chernobyl ini merupakan, kita bisa bilang, bencana nuklir terbesar di muka bumi lah. Efek dari bencana Chernobyl sekalipun itu masih lebih baik dibandingkan dengan bencana yang ditimbulkan oleh energi-energi terbarukan. So, what about the waste? Well, this is the waste from a nuclear plant in the United States. The thing about the nuclear waste is it's the only waste from electricity production that is safely contained anywhere. All of the other waste goes into the environment, from coal, gas, and then here's sort of a equally uncomfortable conclusion.
solar panels. There's no plan to recycle solar panels outside of the EU, meaning that all of us in California, it's just going to join the waste stream. We calculated, well, how much toxic waste, because the panels contain heavy metals and lead and chromium and cadmium. How much toxic waste from solar is there? To get a sense of it, look at how much more materials are required for each different energy source. And when you calculate all the panels that are required to produce the same amount of electricity as nuclear, solar actually produces 300 times more waste than nuclear, very little of it contained, and all of it containing toxic heavy metals. Silakan cek sendiri, itu fakta maksimal. Dibandingkan dengan energi terbarukan aja, nuklir itu masih lebih minim mudarat, apalagi dibandingin sama bahan bakar fosil. Tentu aja menang nuklir. Kalau kita ngomongin energi kayak panel surya, itu panel surya kalau udah rusak susah di recycle. Itu bikin sampah yang beracun. Wind turbine juga begitu. Udah nggak gampang di recycle, outputnya pun minimal. Energi matahari itu kan nggak bisa 24 jam. Kalaupun lagi siang, nggak selamanya siang itu ada matahari. Ada juga lagi adem-ademnya. Kan nggak maksimal. Begitupun angin juga nggak 24 jam. Angin juga lagi ada fase di mana anginnya lagi nggak sepoi-sepoi, lagi kecil gitu. Jadi outputnya minimal banget. Ya ujung-ujungnya apa? Bikin panel surya, bikin wind turbine, cuman buang-buang lahan doang. Buang lahan seabrak-abrak, outputnya minimal. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bayar energinya mahal, kayak di Jerman sekarang. Ya memang itu yang diinginkan oleh Tuan Besar. Tuan Besar nggak suka yang murah-murah. Tuan Besar suka fulus, sukanya yang mahal-mahal. Ya kita bisa berpikir, kalau soal lahan kan kita bisa aja taruh panel surya di gurun Sahara, itu kan nggak buang-buang lahan, itu kan lahan nggak produktif, lahan yang memang kosong. Tapi kan nggak mungkin naruh panel surya di gurun Sahara yang nggak ada apa-apa di sana, nggak ada jalan, nggak ada infrastruktur, nggak ada kabel, nggak ada apa, nggak mungkin. Kita nggak bisa naruh panel surya atau wind turbine di daerah yang antah berantah, bener-bener gila antah berantah. Minimal kita mesti taruh yang dekat jalan lah, dekat infrastruktur buat bawa itu wind turbine-nya, buat bawa panel suryanya, kan nggak sedikit, nggak gampang. Jadi ya minimal wind turbine dan panel surya ini akan ngebuang lahan yang paling minimal tuh semi produktif. Tetap aja kan sayang, masalahnya outputnya minimal. Panel surya segede kecamatan itu masih kalah dahsyat outputnya dibandingkan dengan nuklir segede Honda Beat. Artinya apa? Artinya nuklir lebih efisien, lebih efektif. If you're going to tackle global warming, nuclear is the only way you can create massive amounts of power. Terus buat apa elit global melakukan propaganda energi ini? Kenapa elit global dengan getolnya bikin propaganda energi terbarukan? Ya ujung-ujungnya ini kan fulus lagi. Ini kan lagi proses demand creation. Dulu Nikola Tesla, dia hampir bisa menciptakan teknologi untuk mengalirkan listrik ke seluruh dunia dengan cara wireless, nggak pakai kabel. Dia bikin namanya Wardenclyffe Tower. Siapa investornya? Investornya adalah JP Morgan. Begitu JP Morgan tahu bahwa Tesla ini bisa punya teknologi yang mengalirkan listrik secara wireless ke seluruh dunia, JP Morgan langsung cabut fundingnya. Nggak cuma dicabut doang, JP Morgan juga sebarin isu-isu supaya nggak ada investor lain yang mau ngedanain Nikola Tesla di project ini. Kenapa? Karena JP Morgan saat itu punya usaha karet. Kalau dia punya usaha karet, sementara tiba-tiba semua serba wireless, nanti siapa yang beli kabel? Kan dia mau jualan kabel. Semua ujung-ujungnya fulus. Energi terbarukan itu nggak salah 100%. Tapi ya juga nggak bener 100% juga, ya bahkan jauh dari 100%. Orang-orang kayak Greta Thunberg itu ya scam artis. Dia bukan orang jenius sekalipun dia jago public speaking. Dia hanyalah orang-orang yang terbrainwash oleh agenda Go Green dari Tuan Besar. Greta Thunberg dan juga organisasi-organisasi penyelamat bumi, yaitu nggak ada bedanya. Semuanya adalah korban dari propaganda elit global. Kalau kita ngomongin organisasi penyelamat bumi, ya lu tau lah kayak siapa. Mereka itu lebih kadrun daripada orang kadrun beneran. Contoh kasus mereka nih, mereka ngehadang kapal tanker Rusia yang mau berlayar ke Indonesia. Dengan alasan apa? Dengan alasan Rusia ini kan negara haram, perusak kedamaian dunia. Tankernya nggak boleh berlayar, di Norwegia dicegat. Ujung-ujungnya rugi siapa? Yang rugi adalah kita. Tankernya Rusia nggak bisa lewat, kita yang jadi mahal beli bensin. Mereka mengharamkan Rusia jualan minyak, bayangin. Mereka siapa? Itu pertanyaannya. Oh, ini zat haram nih, nggak boleh dipakai. Jangan makan A, jangan makan B, makan aja C. Kenapa dia yang ngatur? Kenapa lu nyuruh gue makan plant based yang mahal-mahal? Kalau gue nggak mau, ngapain lu suruh? Kenapa lu haramin? Kenapa lu mesti maksa gue? Lu bilang itu berbahaya? Kalau lu mau makan plant based ya silakan sendiri, nggak ada masalah. Tapi nggak usah maksa.
Oh, makan daging haram. Makan daging itu berkontribusi terhadap perusakan dunia. Kenapa lu ngeharamin gue makan daging? Ya lu kalau nggak mau makan daging ya oke-oke aja. Gue mau makan daging, nggak usah diatur. Ya betul, tidak semua yang mereka lakukan itu salah. Enggak, ada juga yang bagus, banyak juga yang bener. Misalnya mereka itu nanam pohon di hutan yang gundul, itu bagus. Ya nggak mungkin semuanya salah, nggak mungkin semuanya buruk. Tentu kalau semua kampanye buruk, tidak ada yang mau join ke lembaga tersebut. Lembaga ini kan semuanya ngandelin orang-orang yang mau jadi volunteer. Tentu kampanye bungkusnya harus beneran bagus, tapi diselipkan campaign gak jelasnya. Begitulah cara penipu ulung. Tidak memberikan 1000 kebohongan dalam 1000 statement, tapi menyelipkan 1-2 kebohongan besar dari 1000 fakta. Ya begitu. Bukan berarti karena gue gak punya label pecinta lingkungan berarti gue buang sampah sembarangan ke Kali Ciliwung. Gak juga. Gue cinta bumi juga. Gue gak mau buang sampah sembarangan. Ya ngapain bikin kotor, gak enak juga dilihat ya kan. Tapi kenapa gue gak jadi aktivis ya? Sebenarnya karena gue tidak mau aja melakukan hal-hal yang di luar nalar gue. Contohnya apa? Contohnya menjadi vegan. Mau jadi vegan silakan, gue tidak melarang, tapi gak usah maksa orang. Banyak vegan yang ekstrim yang maksa orang tuh banyak gitu loh. Oknum-oknum lah sebut. Vegan itu kan juga termasuk agenda go green juga. Dengan menjadi vegan, lo mengurangi makan daging, lo menyelamatkan bumi. Itu kan teorinya tuh. Jadi ya silakan aja. Gue juga gak bilang makan sayur itu buruk. Ya silakan, makan sayur bagus. Daripada lo makan tunjang 2 kali sehari bisa kena stroke, mendingan lo makan sayur. Masalahnya bukan makan sayurannya, tapi makan pestisidanya. Pestisida berlebihan itu banyak resiko kesehatannya. Yang salah satunya adalah kemungkinan menurunkan testosteron. If you know what I mean. Selain nurunin hormon testosteron lo, pestisida juga kemungkinan meningkatkan hormon estrogen lo. Ujung-ujungnya apa? Kemungkinan mengurangi kesuburan. If you know what I mean. Dan ini fakta, banyak studi yang sedang dikerjakan tentang hubungan pestisida dengan hormon. Bukan sekedar halu doang. Makanya banyak orang pintar yang bilang di masa depan itu bukan cuma sekedar ada Armageddon aja, tapi juga ada Spermageddon yang ujung-ujungnya akan connect dengan campaign-campaign seperti pelegalan aborsi, feminis, child free, dan semacamnya. Kalau gue ngomong langsung, gue akan dikatakan kebanyakan nonton Avengers. Padahal konsep Thanos itu nyata. Itulah campaign yang sebenarnya. Sengaja dijadikan film supaya kalau kita ngomongin agenda tersebut, kita akan dianggap seperti orang tolol yang kebanyakan nonton film. Agenda apa itu? If you know what I mean.